Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke transaksi murabahah. Kalau minggu lalu kita membahas tentang apa itu murabahah, lalu karakteristik dari murabahah. Setelah itu hukum hukum jenis-jenis akad murabahah. Setelah itu ada dasar hukumnya, dasar syariahnya, ada Al-Quran hadis, ada rukun dan ketentuan murabahah. Nah, hari ini kita membahas perhitungan gimana caranya bank menghitung ketika ada nasabah yang menggunakan jasa atau produk atau akad murabahah. Oke, contohnya di sini adalah pada tanggal 5 Januari tahun sekian, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil. Nah, jadi PT Hania selaku nasabah mendatangi pihak Bank Murni Syariah untuk melakukan akad murabahah yang mana objek dari akad murabahah ini atau produk atau barangnya berupa mobil. Yang pertama informasi yang kita peroleh adalah harga jual, kisaran harga dari mobil yang akan dibeli oleh nasabah, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Lalu minggu lalu sudah dijelaskan apabila kita transaksinya menggunakan, jadi murabahah itu ada yang di pelunasannya dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara ditangguhkan atau secara kredit. Nah, kalau menggunakan ditangguhkan atau secara kredit, maka tentu akan muncul yang namanya uang muka. Yang mana uang muka di sini disepakati adalah 10% dari harga barang. Di sini harga barangnya adalah sebesar harga barangnya 100 juta. Maka 10% dari 100 juta dapatlah uang muka yang harus dikeluarkan oleh PT Hania selaku nasabah adalah sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, maka uang yang akan dicairkan oleh bank atau pembiayaan yang akan diterima oleh PT Hania tidak senilai 100 juta lagi. Sisanya tinggal 90 juta. Dari mana 90 juta? Harga barang dikurangi uang muka karena dia sudah mengeluarkan duit sebesar 10 juta. Maka yang dicairkan oleh bank hanya sisanya sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya, margin yang disepakati antara nasabah dengan bank adalah sebesar 20% untuk pihak bank ya. Maka 20% ini kita ambil dari total pembiayaan ya, bukan dari harga barang karena harga barang tadi kan sudah berkurang 10 juta, maka tinggallah 90 juta. Maka 20% dikali dengan 90 juta rupiah. Maka dapatlah margin yang akan diterima oleh bank dari transaksi ini, dari akad ini adalah sebesar 18 juta rupiah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, maka harga jual di sini adalah harga barang yang 100 juta ditambah dengan margin yang akan diterima oleh bank. Maka harga jualnya sebesar 118 juta rupiah. Nah, seperti itu. Lalu, jangka waktu pembayarannya, terminnya untuk pembayarannya adalah selama 24 bulan atau 2 tahun. Dan ternyata ada biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan oleh bank. Maka 1% ini adalah 1% dari 90 juta. Nah, seperti itu. Ini adalah informasi yang kita peroleh. Selanjutnya kita akan menghitung berapa sih angsuran yang akan dikeluarkan, akan dibayar oleh PT Hania per bulannya. Nah, itu yang kita cari pertama. Maka slide selanjutnya ini untuk mencari cicilan per bulan. Yang mana rumusnya adalah total piutang dikurangi uang muka dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Total piutang di sini adalah senilai 118 juta rupiah. Yang mana ini harga jual ya, harga jual. Ini total piutangnya. Ya, total piutangnya 118 juta rupiah. Maka 118 karena tadi ada DP, maka 118 ini dikurangi dengan DP-nya atau uang mukanya sebesar 10 juta rupiah. Diperolehlah 108 juta rupiah. Selanjutnya 108 juta dibagi 24. Nah, kita pengen melihat per bulannya berapa. Maka ternyata per bulannya yang akan dibayar, yang akan diangsur oleh PT Hania atau si nasabah itu adalah sebesar 4.500.000 rupiah. Inilah angsuran kalau ditanya berapa angsuran per bulan yang akan dibayar oleh
nasabah, maka inilah angsuran per bulannya sebesar Rp4.500.000. Oke, yang kedua kita akan mencari, ini kan masih total keseluruhan nih. Kita belum tahu dari 4.500.000 ini berapa sih margin yang akan diterima oleh bank. Kalau margin secara utuh, ya secara semuanya itu adalah 18 juta rupiah. Nah, sekarang kita pengen lihat 18 juta ini per bulannya berapa. Nah, seperti itu. Cara mencarinya yang pertama ada dua cara, ya. Ini cara pertama dan ini yang cara kedua. Cara pertama adalah total margin dibagi total piutang bersih dikali 100%. Total margin tadi ada 18 juta, ya ini total marginnya. Ada 18 juta, maka 18 juta dibagi dengan total piutang bersih. Di mana ngambil total piutang bersih itu diambil dari total piutang dikurangi uang muka, yaitu sebesar 108 juta rupiah. Maka gini nih, 18 juta dibagi 108 juta, lalu dikali dengan 100%. Maka dapatlah persentasinya dulu kita cari. Persentasi margin yang akan diterima oleh bank setiap bulan adalah 16,666 sekian persen. Ini baru persentasinya ya. Lalu dari 16,66% ini dengan total dengan total angsuran per bulannya 4.500.000 kita kali 4.500.000 dikali dengan 16,666%. Dapatlah dibulatkan itu sebesar 750.000. Jadi yang angsuran per bulan 4.500.000 ini 750.000-nya adalah margin yang akan diterima oleh bank. Nah, berarti sisanya itulah yang utang pokok si nasabah. Oke, ini cara yang pertama. Cara kedua itu bisa rumusnya seperti ini. Piutang murabahah jatuh tempo per bulan. Ini adalah yang kita cari tadi tuh. Berapa angsuran per bulannya. Nah, ini dibagi total piutang bersih yang 108 tadi ya sama dikali dengan MYD. MYD di sini adalah margin yang ditangguhkan yaitu tadi 18 juta. Maka 4.500.000 dibagi 108 juta dikali 18 juta. Dapatlah Rp750.000 gitu. Jadi dari angsuran cicilan per bulannya sebesar 4.500.000, rinciannya di sini ada dua. Margin sebesar 750, maka ini yang masuk ke duit bank yang dijadikan sebagai pendapatan bank sebesar 750.000 dan yang untuk melunasi utangnya atau utang pokoknya itu hanya 3.750.000 rupiah. Nah, ini gambaran yang akan dibayar tiap bulannya. Nah, gini. Jadi dari 4.500.000 rinciannya adalah 3.750.000 itu hutang pokok ya, cicilan pokok dan 750 ini adalah margin atau nanti pendapatan yang akan diterima oleh pihak bank. Nah, sampai nanti bulan ke-24 sampai nanti dilunasi, ditotalkan semuanya dan ini akan melunasi melunasi hutang yang telah dilakukan oleh nasabah. Nah, seperti itu ya. Untuk tugas, silahkan kalian kerjakan slide yang terakhir. Ini ada tugas. Skemanya hampir sama di sini. Saya hanya membedakan angkanya saja. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan. Karena kita hari ini pertemuan terakhir, maka dikumpulkan setelah libur lebaran. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.